Wih, malam teman-teman. Ya, malam ya. Ada Rafael Gusilano ya. Wih, siapa ini ya? Aku sayang Prof. Namanya Jackie. Bromance. Bromance. Ya. Nggak tahu malam hari ini banyak atau enggak ya. Daging ya, materinya daging. Tapi nggak tahu nih ya, kira-kira ada orang nggak ya yang datang. Karena bertepatan dengan event ya, HSS di Holy Wing Sport Center ya. Aceh Akademi Cinta. Kenapa nggak lihat tinju? Ya udah sering digebukin. Ya, setiap hari digebukin. Jadi ya kita belajar aja ya di sini ya. Wah, 1.700. Semoga nggak drop ya. Karena insightful yang akan kita sampaikan di malam hari ini. Masih ada dua lagi ya. It's a long, long show ya. Bayangkan kalau kalian memperoleh seperti ini ya setiap minggu dua kali ya. Sangat insightful. Tinju aku dengan ilmu. Di sini hujan, Prof. Semoga Porto nggak hujan. Nggak apa-apa, hujan dulu ya. Setelah itu ada pelangi. Ya, Prof. Aku wong Jowo. Ya. Podo ya. Dimas Adi. Ini pasti Dimas Adi ada lanjutannya ya. Saya tahu formatnya nama di Jawa ya. Dimas Adi Sasongko atau siapa gitu ya. Selalu tiga kata. Yang satu kata hanya kalimat sada. Ya. Masada. Nah, tiga kata. Itu dia ya. 1901 ya. Masih nunggu lah teman-teman. Ini feeling saya drop 1.000 yang nonton ya. Wah, sedih ya. Bertepatan ya eventnya. Tapi kemarin mau di reschedule sebenarnya. Cuman saya mikir kok kurang bijak juga ya. Soalnya kita udah sesuai kesepakatan. Takutnya nanti malah terlalu lama ya. Terlalu berlama-lama. Jadi saya takut ya kalau terlalu lama. Ya. Takut ya. Takut terlalu lama sendiri juga. Oh, ada yang kehilangan akses Discord kah ini? Adakah? Ada yang hilang. Tadi ada yang nge-DM saya sih. Aksesnya hilang, Bang. Coba di install ulang Discordnya. Coba. Kata-kata hari ini, Prof. Kata-kata ya. Ya, semua baru bisa dirasakan ya ketika hilang. Jadi selalu hargai kehadiran. Ya, itu yang saya rasakan hari ini. Satu kata random, tapi memang benar ya. Semua itu baru bisa dirasakan ketika hilang. Karena manusia pada dasarnya selalu mengabaikan, menghiraukan apa yang sudah dimiliki. Tapi ketika itu hilang, mereka baru merasakan ya. Coba deh ya. Berapa ini? Aduh, 2.500 ya. Sedikit drop, nggak apa-apa ya. Sedikit drop yang banyak ilmunya. Karena ternyata kalian capek kan ya. Ternyata belajar segitu lama udah capek. Katanya pengen info A1 ya.
Dikasih A1 nggak mau. Oke, nanti kesel lagi, emosi lagi. Nggak tahu kenapa selalu ini ya, apa? Ternyata satu hal nggak bisa memenuhi ya, keinginan semua orang. Saya bilang keinginan. Ditonton ya video di YouTube-nya, belajarlah ekonomi dulu. Saya tahu mungkin teman-teman di sini ada yang kuliahnya di bidang lain ya. Mungkin interior design, mungkin pengacara bahkan, mungkin dokter, mungkin apa aja ya, notaris dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memahami ekonomi, perspektif kita terhadap dunia itu berbeda ya, dalam segi pengambilan keputusan. Karena tanpa mempelajari ilmu ekonomi, ya kita nggak tahu ya kenapa pilihan itu harus sangat wise ya. 2.700 ya gimana kalau kita mulai ya, ya kan asli 2 hari lalu burnout Prof. Dikasih info A1 burnout. Nah, kalau nggak kasih nanti capek ya jadinya. Itulah. Gak apa. Ya saya hanya bisa nemenin belajar. Ya. Saya nggak menggurui kalian, saya nemenin kalian belajar. Terlalu tua ya kalau jadi ayah itu, jadi kakak tingkat, lemah yang nggak lanjutin. Wah, terlalu muda untuk jadi guru. Ya, saya 21 tuh ngajar ya di kampus ya. Beneran ngajar. 23 jadi dosen ya. 21 jadi asisten dosen. Ya. Memang Prof sayang kita nggak? Wah, perlukah dijawab? Apakah selalu harus diungkapkan dengan kata-kata? Ya. Nggak semua hal harus diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Manifestasi terbesar dalam perasaan itu adalah pembuktian. Itu manifestasi terbesar. Ucapan ya itu masih di stage 1 ya. Tindakan itu di stage 2 ya. Yang di stage 3 itu pembuktian ya. Jadi nggak kalian sepertinya rindu chatting ya. Jadi tiba-tiba geruduk ya, istilahnya apa yang geruduk itu ya. Ber berbondong-bondong ya. Keyboard Warrior, Akademi Keyboard. Nah kan, kenceng chatnya. Akademi Cinta. It's all love in Aceh ya. Boleh benci saya, boleh benci Timothy Ronald, tapi nggak boleh benci Aceh ya. Karena kita di sini semua keluarga. Oh ya, by the way ada yang bilang Bang Satruk ya. Saya tuh orang paling tolol ya sedunia. Jadi sebelum Lebaran itu saya udah beliin Bang Satruk HP. Nah, itu di salah satu toko di Tokopedia, kan sudah disebut ya. Di toko ijo ya. Nah, terus somehow ya, setelah 9 hari itu saya mikir ya, ini orang songong amat ya dibeliin HP nggak ngabarin balik. Sumpah, sorry buat Bang Satruk. Ya, saya cuma mikir ini orang kok nggak ngechat saya balik, ya kan? What is happening? Ya, what is happening? Saya baru tahu ada orang dikasih iPhone tapi nggak ngechat balik. Ternyata, ya, saya cuman berprasangka ya. Terus salah satu kameramen di sini bilang, Bang lu jadi beliin yang member HP nggak gitu? Jadi kok gitu. Tapi nggak tahu nih orangnya belum ngabarin ya. Ternyata tiba-tiba setelah saya cek di Tokopedia, ternyata dibatalkan sistem karena
mungkin masih libur lebaran ya tokonya. Jadi dibatalkan sistem otomatis. Saya langsung DM Bang Satruk, sorry Bang, ternyata dibatalin sistem. Langsung saya kirim lagi hari itu ya. Jadi itu yang namanya prasangka ya. Orang bisa berprasangka tapi memang kenyataannya memang nggak seperti apa yang kamu lihat. Dan itu terjadi di semua orang ya. Jadi Bang Satruk kena scam ya. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya selalu ada prasangka ya. Saya juga nggak pengen viral-viralan ya. Maksudnya Bang Satruk setelah iPhone-nya datang ya nggak usah post-post ya buat repostan gitu, nggak perlu. Saya cuma pengen tahu HP-nya sampai atau enggak gitu kan. Tapi ternyata ternyata dibatalkan sistem ya. Bolehlah DM saya yang mau minta iPhone. Yang ulang tahun hari ini saya kasih iPhone. DM saya di IG. Yang member Aceh ulang tahun hari ini saya kasih iPhone. Siapa ultah ya? Nggak ada ya. Bukti ya. Kirim KTP-nya. Nah, kan? Wah, jauh banget yang Januari. Ya Januari kapan? April ini. Oke ya, kita mulai ya sekarang. DM saya member Aceh yang ulang tahun. 3.300. Let's start the webinar. Matiin Jos. Oke, kita mulai webinar untuk malam hari ini dengan judul Deep Understanding of Technical Research by Academy Crypto. AVS di atas itu karena modul yang lama ya. Karena saya selalu copy off projectnya, jadi itu masih AVS ya, coret AVS. Nah, Deep Understanding of Technical Research. Nah, memang kita udah buat 5 modul dasar technical research, very basic, very practical, ilmu ya yang didasari dari berbagai rumusan, do teori ya, dan berbagai quotes on quotes ya, para guru trading selama beratus-ratus tahun. It's all about technical, tentang tren, oke, tentang melihat pattern, tentang melihat suatu trigger tertentu, tentang bagaimana mengeksekusi dan menentukan ya invalidasi. Nah, ternyata ya, karena market itu dinamis, saya bilang tempat yang dinamis itu market ya. Karena apa? Karena di market itu yang membuat manis ya, itu karena dinamis ya. Bisa naik, bisa turun ya. Kamu baru bisa merasakan the glory profit itu kalau ada penurunan harga ya. Jadi baru manis ya kalau dinamis. Jadi kalau stagnan, ya hidup ini stagnan. Let's say kamu pacaran dengan seorang robot, ya, setiap hari baik, setiap hari baik, atau setiap hari jahat. Akhirnya kamu mati ya dinamikanya ya. Dalam artian kamu nggak bisa merasakan apa-apa. Hidup itu tentang seneng sedih, seneng seneng, sedih 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 seneng, sedih seneng. Nah, begitupun di market, naik turun, naik turun. Nah, pola pergerakan naik turunnya itu diprediksi, bukan diprediksi. Maaf, itu kata-kata yang toksik ya. Diantisipasi. Jadi kita mengantisipasi pergerakan harga di masa depan dari melihat data di masa lalu ya. Jadi contoh misalkan, wah, saya senang sekali nih minggu ini ya, sangat senang sekali. Itu pasti ada kecenderungan minggu depan kamu akan sedih. Kenapa? Karena misalkan kamu hari ini sangat senang, 2 hari lagi sangat senang, senang, senang. Standarmu melihat kesenangan ya, itu 100. Tiba-tiba minggu depan di hari Senin ini juga tetap seneng ya, maksudnya Porto naik ya, tapi nggak senaik biasanya. Terus kamu jalan-jalan sama keluarga, misalkan beli barang baru, nah itu
nggak seseneng hari ini ternyata 80. Itu kamu akan merasa sedih karena ada penurunan meskipun itu juga hari yang menyenangkan ya. Dan dari situ ya kita bisa melihat suatu pola kecenderungan. Jadi itu yang kita pelajari ya. Di sini akan dijelaskan alpha technical yang memang udah different ya level. Ya saya nggak bilang level tapi different tingkatan ya. Stage-nya beda dibandingkan dengan apa? Yang kita ajari yang sangat basic di 5 technical research yang pertama. Jadi namanya anak dari TK, SD, SMP ya ada peningkatan, teman-teman. Jadi pasti ya di sini akan membuka paradigma baru ya. Dan alasan saya membuat webinar ini secara spesifik terutama di technical research-nya. Kalau narrative research, fundamental research dan berbagai lainnya itu banyak teori yang kita ungkapkan pertama kali ya. Saya nggak bragging ya, tapi bisa teman-teman compare lain. Maksudnya cara melakukan narrative research dan lain sebagainya itu memang dirumuskan secara teori dari berbagai rumusan yang Aceh buat. Tapi ketika kita ngomongin technical research, bayangin ya, bayangkan. Saya nulis pattern ascending triangle. Oke. Saya tulis, oh ini pattern bullish ascending triangle. Ada yang komen apa? Ini mah juga diajarin ya. Di buku technical biasa, ascending triangle. Mau-maunya disuruh bayar ya. Mau-maunya dibodoh-bodohin. Kalau cuman belis ya, bullish penan di YouTube pun gratis ya. Ngapain ya? Ini Aceh Kopas nih ya, bullish penan, Kopas ya. Dari penemu bullish penan ya. Di zaman Kaisaran Jepang dulu mungkin ya. Itu ilmu yang udah ada bos. Sama aja kalau kita bilang kayak gini, oh gravitasi ya. Oh kamu ini meniru ya, karena kamu bilang gravitasi. Atau sama aja ketika, oh saya menggunakan Bollinger Band, oh kamu berarti meniru John Bollinger. Itu udah ada bos ya. Tapi saya membaca itu, terus ada benernya juga nih. Saya meng-underestimate kejulitan orang Indonesia ya. Terus akhirnya saya berpikir, let's make something new, new theory, new paradigm, new format ya of technical research yang mana ini saya sendiri yang merumuskan selama 2 hari di Thailand ya. Jadi ketika di Thailand ya jalan saya bawa laptop ya. Di kafe bawa laptop. Istri saya belanja bawa laptop ya. Jadi muncul kegelisahan ini ya. Bener juga tapi bener juga ya. Kenapa harus pakai ascending triangle, bullish pennant kalau semua orang pakai itu, ya kan? Dan sebenarnya patternnya itu juga basic dalam artian bukan hanya pattern ya, tapi semua flow kamu melihat technical. Itulah kenapa saya bilang harusnya banyak teman-teman yang ikut ini webinarnya. Kenapa? Karena ini brand new semua yang kita sampaikan. Dan apakah akan tetap sama ya yang kita mau sampaikan? Enggak ya. Setiap 6 bulan kita akan revisi yang namanya kurikulum ya, dari tradingnya, investingnya, ya fuck yang lainnya ya. Saya nggak mau digoreng ya. Jadi kita akan fokusin ya ke core Aceh yang awal, investing, trading, dan juga programming. Yang lain-lainnya saya nggak akan sebut. Karena apa? Karena member yang minta ya, saya udah males juga ngetiknya tuh males. Cuman karena banyak banget yang ribut ya waktu itu di dalam ya, akhirnya ya udahlah saya tulis itu. Terus akhirnya jadi gorengan ya. Oh kelas 17 juta kok diajarin hal gratis, nggak ada yang peduli ya. Ini yang saya ajarin. Teori ini, paradigma ini yang saya ajarin ya. Jadi yang goreng-goreng di luar sana ya stop lah ya menggoreng, mending jual nasi goreng ya sama kue tiaw. Karena ini adalah suatu paradigma baru ya. Always take it with grain of salt. Maksudnya apa? Jangan blindly follow what I do ya, tapi flow pemikiran ya, thought prosesnya ini harus kalian perhatikan. Saya nggak bragging ya.
Saya bukan orang yang suka bacot. Tapi ketika saya merumuskan berbagai strategi investasi, Moonback, ya, itu akhirnya orang seluruh Indonesia Raya sampai Papua, ya, sampai Sabang Merauke, akhirnya Moonback bang, Moonback strategi, ya. Siapa yang buat? Nah, tahu sendiri. Yang bilang oh strategi serigala domba dan lain sebagainya di TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya saya ini cukup dimaki banyak, ya seakan-akan apa ya? Tapi padahal orang-orang ini nggak lihat originnya ya. Kita yang merevolusi ya sistem ya financial education, masuk ke Discord dan sebagainya. Akhirnya apa? Semua berbondong-bondong buat Discord. Discord ya. Discord. Live trade. Ya kamu tarik aja tanggalnya ya. Cobalah bunuh segala intelektualitas yang disampaikan oleh Aceh ya. Tapi kalian nggak bisa membunuh originalitas yang saya sampaikan ya. Dan Aceh itu bukan cuma saya. Kita juga punya pegawai. Ya sorry tuh saya kadang pegawai juga melakukan kesalahan namanya pegawai ya. Tapi saya selalu berani diadu, berani ditantang ya tentang apa yang saya sampaikan, teori yang saya ungkapkan. Karena saya berawal dari akademisi, backgroundnya itu akademisi. Dan kamu tahu ya, di akademisi itu saya sangat amat membenci ya yang namanya plagiarisme. Bahkan saya pernah mencoret ya skripsi mahasiswa karena ketahuan plagiarismenya lebih dari 20%. Bos ya, saya orang akademis. Oke, jadi saya sangat menghargai apa yang disampaikan siapa ya. Dan saya nggak peduli apa teori yang disampaikan oleh orang lain. Saya selalu merumuskan apa yang ada di kepala saya yang saya lihat dari pengalaman, pengamatan, dan percobaan saya sendiri. Jadi apakah setelah kita mengeluarkan teori-teori baru dicontek ya? Selalu dicontek. Ya. Tapi selalu dibalik lagi. Seakan-akan semua dari Aceh nyontek gitu kan. Jadi ini kapan ini tanggal ini? Oh, 21 April. Ya, kita ungkapkan berbagai terms yang ada di sini. Apakah akan dibajak nanti? Ya, ini masih panjang sekali webinarnya. Let's see. Oke, pertama, elemen technical research baru ya, dari kurikulum AC. Ini namanya adalah the flow model. Jadi the flow model ini adalah rumusan pertama, the first step, the beginning ketika kita mau menganalisa sesuatu ya. Ingat the flow model. Nah, jadi gimana kalau saya jelaskan the secret of the market, the secret sauce ya. Saus rahasia, bumbu rahasia, saus Krabby Patty itu adalah market itu sebenarnya nggak peduli sama trennya. Apa maksudnya? Market itu peduli dengan yang namanya liquidity. Ya, what is liquidity? Ya, liquidity itu adalah air, ya, cair, mengalir. Ini gambarannya adalah market, teman-teman ya. Di market itu ada orang yang apa? Yang mau apa? Permintaan penawaran, pembeli dan penjual. Ada orang yang membeli, oke? Dan juga ada apa lagi, teman-teman? Ya, satu lagi orang yang menjual. Jadi hanya ada dua entitas di market. Satu orang mau beli, satu orang mau jual. Ya, kalau memang likuiditasnya ini lebih banyak pembeli, ya, more buyer than seller, apa yang terjadi? Harga mengalami kenaikan. Tapi kalau lebih banyak penjual daripada pembeli di market, apa yang terjadi? Harga mengalami penurunan. Jadi memang di market ini it's all about liquidity. Ketika liquidity-nya dari sisi pembeli semua harga naik. Jadi harga naik bukan karena tren. Tren itu pola kecenderungan yang kita lihat ya setelah terjadi harganya. Paham nggak ya? Jadi musim penghujan atau hujan itu kita bisa lihat kecenderungannya hujan ya. Apakah itu hujannya sangat deras ataukah nggak deras ya, ataukah masih rintik-rintik hujan.
Tapi liquidity itu adalah ya cairan yang udah menggumpal di awan sebelum turunnya hujan. Hujan itu tren. After liquidity flowing, ya. Setelah liquidity jatuh. Sama aja kayak orang menangis ya. Ini unek-unek ini di pikiran semua, ya. Terus apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba meneteskan air mata, ya kan? Air mata itu tren. Kayak liquidity itu adalah unek-unek di pikiran. Gimana kalau kita bisa memprediksi ya unek-unek di pikiran sebelum itu terjadi? So we define the trend, ya. Jadi kita bisa ride the wave-nya, ya. Istilahnya anak muda sekarang siapa yang ngiris bawang, ya. Ada yang ngiris bawang. Oke. Jadi trend doesn't matter. What matters is liquidity. It's all about liquidity. Lebih banyak mana pembeli atau penjual? Lebih banyak mana penjual atau pembeli? Lebih banyak mana permintaan atau penawaran? Lebih banyak mana penawaran atau permintaan? It's all that matters. Ya, it's all that matters. Jadi pada dasarnya ya, it's very controversial again, tapi nggak ada trend bullish bearish sideways secara jujur. Kenapa? Karena penemu bullish bearish sideways siapa? Itu adalah Charles Dow, ya, Dow teori. Ya ini balik lagi konspirasi, ya saya bukan haters technical, saya pakai technical, tapi Charles Dow pada saat itu membuat technical analysis. This is the truth, ya. Karena apa? Karena dulu muncul bukunya Benjamin Graham. Semua orang jadi investor. Semua orang akhirnya buy and hold, membeli, ditinggal sampai mati. Akhirnya naik terus. Dan yang terjadi apa? Ya, Charles Dow ini punya sekuritas ya, punya exchange. Kalau volume perdagangannya kecil, ya, apa yang terjadi? Mereka bisa bangkrut. Akhirnya ditemukanlah ya technical supaya apa? Supaya orang-orang ini tarik-tarik garis. This is the truth. Ya, saya pun juga masih tarik garis. Tapi yang terjadi memang orang dulu itu dipaksa untuk trading karena adanya Benjamin Graham dan tekniknya Buffett itu membuat sepi ya. Market ini sepi. Orang cuma mau beli habis itu ditinggal. Ya jadi no bullish bearish sideways, only liquidity dan order flow untuk melihat ya kemana arah flow-nya dari market. Memang nggak ada yang sangat sempurna untuk melihat flow di market. Tapi at least kita mencoba melihat. Ini sama aja kamu memprediksi hujan dengan melihat ya jumlah kepadatan ya air yang tersimpan di awan. Memang nggak sempurna ya, karena awan itu juga ya masih ini ya. Dalam artian hujan ya itu hanya bisa yang menurunkan Tuhan lah. Ada takdirnya di situ. Adam Smith ya, invisible hand. Cuman kalau kita bisa memetakan ya, apakah awan ini warnanya hitam atau putih? Nah, ini pada dasarnya seperti itu. Teknik yang kita sampaikan. Apakah awan ini hitam atau putih? Di situ baru kita bisa menganalisa memang apakah kecenderungannya hujan atau tidak. Kalau technical ya bullish bearish sideways ini patternnya seperti ini teman-teman ya. Oke, 3 hari ini hujan ya, besok hujan. Oke, 4 hari ini hujan, besok hujan 70%. Oke, ini ya kan. Tapi ketika kita melihat flow, kita melihat liquidity, kita ukur awannya ini hitam apa putih. Oh, hitam. Ya. Kepadatan air di dalam awan ini sekian. Hujan nih berarti. Dan itu yang paling matters. Udah dijelaskan banyak tentang order flow di webinar dan modul ya, yang sebelumnya. Mari kita bahas ya basic flow model. Jadi untuk melihat awan putih atau hitam, apakah turun hujan atau tidak. Ini tidak dengan order flow, bahkan dengan chart ya. Dengan chart kita bisa melihat kecenderungan. The basic flow model. Itulah kenapa nggak bragging. Saya nggak bragging. Tapi hampir every single bottom kita call di ya ACT atau juga kita call juga di live. Nggak presisi memang. Riak-riaknya karena ada berita koreksi memang ya it's humanly impossible dipredik.
Tapi secara price action sama kayak kemarin juga saya predik ya bottomnya Bitcoin nggak breaking juga. Saya teman-teman saksikan ya setelah semua dimatikan clear pikiran saya. Ternyata saya 80% tuh ngurusi chat member ya. Jadi customer service daripada developing product dan melihat development market ya. Jadi itu yang lebih matters ya. Jadi hampir every single ya bisa dicek ininya di live, di webinar dan lain sebagainya. Almost every single bottom we nailed it ya, I nailed it dan ini dengan menggunakan yang namanya basic flow model. Jadi kita melihat ya yang ada di market. Ya, kalau sebelumnya kamu pasti trend. Oh, ini uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low. Tapi yang saya kembangkan ya, 2 hari ini di Thailand, ketika itu puasa ya. Semua orang di samping saya makan semuanya ya. Saya buka laptop di cafe. Nah, terus saya berpikir, ya, berpikir, what if there is no higher high, higher low? Ya. What if there is no market coding? Tapi market ini selalu bergerak sesuai dengan flow, sama seperti air. Ya. Saya melihat air terus habis itu melihat market, ya sambil ngelamun gitu, sambil bengong. Ternyata memang market ini seperti air yang mengalir. Ya, likuiditas itu selalu mengalir. Itulah kenapa saya melihatnya market itu, ya there is no trend. What if there is no trend? What if there is no trend? Yang ada hanya flow, air yang mengalir dan juga air yang berhenti. Terus baru bisa mengalir lagi. Ya, jadi ada 2 di sini flow model yang saya jelaskan. Pertama ini adalah bullish flow model dan kedua ini adalah bearish flow model. Jadi apa yang terjadi di sini? Market ya yang kita bilang biasanya primary move itu enggak primary move sebenarnya. Market lagi flowing, lagi jalan, likuiditasnya lagi naik ke atas. Karena apa? Karena lebih banyak pembeli daripada penjual. Di sini terjadi pause. Pause itu artinya apa? Artinya di situ ya pembeli atau penjual ini masih voting di sini. Dinaikkan atau diturunkan, dinaikkan atau diturunkan. Dan ketika di sini votingnya udah lebih banyak pembeli, flowing lagi ke atas. Ya. So there is no trend. It's only a pulling machine. Pembeli, penjual, pembeli, penjual, pembeli, penjual. Nah, karena this whole ETF things, ya, kita bilang fundamental penting ya. Sell side liquidity crisis. Apa yang menyebabkan marketnya ini flowing terus naik ya, pause, naik, pause, naik, pause itu terus ya. Ini yang bisa teman-teman lihat di sini ya, hampir naik, pause, naik lagi, pause, naik lagi, pause, naik lagi, pause. Jadi selalu memiliki irama ya, di mana it's all about flow models. Kenapa? Karena saya juga banyak merenung ketika di sini ya. Kalau kita berbicara ya, do teori, tarik-tarik garis. Ini kamu tarik garisnya ya. Trend line-nya udah jebol, Bro, ya di sini. Tapi kenapa dia masih naik harganya? Ya, ini kan jebol head and shoulder potensi. Itu pun juga yang saya lihat. Kalau kita melihat dari perspektif do teori. Oh, jebol nih, trennya downtrend. What is happening? Keep on rallying. Ya. Dari situ saya akhirnya berpikir ya, what if ya, there is no trend. Wah, ini kacau ini. Oh, ini. Ah, kan keren ya. Canva Premium. Ya, ini apa yang terjadi? Ini tren, uptrend. Dan ini berita perang muncul. Orang pasti mikir ini head and shoulder. Oh, ini head and shoulder. Oh ya. Short, short, short ya. Di TikTok short, short, short. Trennya udah jebol. Ya. Saya memang juga bilang di sini di margin call. I admit it. Ya. Ada potensi. Ya, head and shoulder. Tapi ketika dia flowing lagi di sini, ya, itu di margin call keempat atau keberapa ya. Saya bilang kan momentum up dan ternyata up. Ya. Karena memang ternyata what if there is no trend? What if there is no trend? There is only flow model. Ya. Bullish flow model atau bearish flow model.
Dan ketika likuiditasnya ini lebih banyak yang menjual, aka bear market, aka orang-orang ini pada kapitulasi, aka para miner ini pada selling, aka Elon Musk juga selling, itu karena terjadi lebih banyak penjual daripada pembeli. Jadi marketnya, ya liquidity-nya flowing ke bawah. Airnya mengalir ke bawah. Flow, very slow. Ya. Pause, di sini masih voting nih. Ada yang mau beli nggak nih? Ada yang mau bidding nggak? Nggak ada. Kalah voting lagi, flow lagi turunnya. Airnya kayak air terjun nih. Ya, hush, hush. Ya. Sehingga di sini kita bisa melihat ya bahwa memang di weekly Bitcoin ini adalah yang ada itu adalah flow model. Ini adalah flow, bullish flow, flowing. Lebih banyak pembeli daripada penjual. Pause, mereka voting lagi. Flowing lagi, yang menang pembeli, ya. Pause lagi, flowing lagi, ya. Pause lagi, flowing lagi, pause dan flowing lagi. Jadi di sini kita bisa melihat ya ini adalah weekly chart dari Bitcoin. Ternyata kalau kamu lihat, oh ternyata flowing, ya, lebih banyak pembeli lagi daripada penjual. Pause lagi ya, break 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 break. Ini sama aja kayak kayak lari maraton sebenarnya. Ya. Ketika pause ini orang mikir ya, wah nyerah nggak ya kita? Apakah kita tetap berlari, lari dari kenyataan? Kayak Forrest Gump itu kan, ya. Apakah kita lari dari kenyataan dan berhenti di sini dan stop edukasi bahwa memang orang Indonesia nggak bisa diedukasi? Atau ini is just a new bottom lagi ya? Apakah jiwa saya oke lah edukasi lagi, lebih gila lagi edukasinya, kasih pengantar ekonomi, ya, kasih kuliahan di YouTube, oke, flowing lagi ya? Apakah itu seperti itu ya? Karena memang ya saya bilang selalu ada pola kecenderungan yang bisa dilihat di sini. Jadi kita melihatnya jangan tren, oke? Karena it's a trap of a trend ya. Oh, keren tuh katakan ya. Trap of a trend. Tren itu ternyata menjebak ketika kita punya bias ya. Oh, ini up only. Up only. Up only. Apa yang terjadi? Ya, kamu cenderung ya di sini long. Ya. Terus ya kalau di sini ya ini akan downtrend. Kenapa? Karena trend lainnya ya ini sudah tertembus ya. Padahal itu pause ya, another pause. Dan market akhirnya flowing lagi. Jadi kita harus melihat ya perspektif yang lain. Nah ini saya ketika melamun di Thailand. Efek melamun di Thailand ketika puasa dan panasnya itu 42 derajat ya. Itu benar-benar near death experience. Dan saya membawa tas laptop yang berat ya. Itu sangat near death experience. Akhirnya saya berpikir ya. Itu saya melihat air ya. Enak nih minum ya. Enggak, ternyata akhirnya saya berpikir market ini seperti likuiditas ya. Market ini seperti air. Air yang mengalir. Ya. Jadi akhirnya saya berpikir, oh it's only flowing ya, nggak ada trennya, yaitu flowing. Apakah ada kecenderungan di air? Enggak ya. Ketika air ini volumenya lebih banyak, di sudut kemiringan tertentu dia turun, ya, dia turun. Tapi air ini ya, ketika volumenya sangat tinggi, ya, dan ketika dia diarahkan naik sesuai dengan wadahnya, ya dia juga naik. Jadi memang ketika saya melihat bullish flow model, ya ini saya mengesampingkan tren. Karena ternyata banyak orang juga yang terjebak oleh tren. Oh ini uptrend. Ya. Oh ini downtrend. Oh ini bla bla bla. Karena apa yang kita lihat, ya. Dan ketika bearish ya harganya ini turun, harganya adalah flowing, turun. Pause lagi, flowing lagi, pause lagi, flowing lagi, pause lagi, flowing lagi. Jadi it's all about a voting machine. Apakah ini flow-nya mau berlanjut atau tidak, ya. Jadi kalau kita membuat ya dengan paradigma trendline, ya often times ini memang kita sering terjebak. Terjebak dalam apa? Bias yang memang semua orang juga garis trendline. Nah itu juga yang saya pikir ya, semua orang garis trendline. What if ya, memang ada kecenderungan the big players ini juga gambar trendline juga ya. Dan ketika semua orang menggambar yang sama, ketika semua orang ini menginginkan hal yang sama ya, ada satu orang yang melakukan hal yang berbeda dan size-nya itu berbeda ya.
Misalkan ada 10 orang ya, buying powernya 1. Itu kan artinya berarti 1 kali 10 buying power. Ini 10 buying power. Nah, anak-anak yang kecil ya, size-nya kecil. Ini mereka garis-garis ya. Terus habis itu ada 1 orang yang mereka juga garis, tapi buying powernya 100. Dan ketika dia beli, what happens? Ya harga naik ini. Nggak matter 10 orang yang menginginkan turun ini. Ya mereka jual-jualin asetnya. It doesn't matter. Jadi market itu saya melihatnya tentang flow. Ya. Dan ini pun juga bisa diterapkan di semua time frame. Kamu bisa gambar di H4, gambar di daily, gambar di monthly, gambar di M15, flow, pause, flow, pause, flow, pause, flow, pause ya. Jadi di kala pause ya, setelah saya lihat semua matriksnya, semua indeksnya altcoin, total saya lihat. Altcoin season index saya lihat. Bitcoin dominant saya lihat. Pergerakan Ethereum saya lihat. Ketika Bitcoin ini pause, ya, artinya apa? Artinya dia nggak rally, ya. Itu di situ kita betting ya. Apakah terjadi altcoin season atau justru chop season? Jadi ketika kita udah lumayan lama, ya, kurang lebih hampir 2 bulan ya, ini konsolidasian harganya Bitcoin. Itu adalah mesin voting juga ya. Apakah altcoin ini mau digerakkan naik ya atau dibombardir ya, naik turun ya. Yang mana it's humanly impossible dari semua metrik saya lihat. Bet-nya hanya 2 ketika Bitcoin itu konsolidasi. Antara altcoin naik atau Bitcoin yang naik. Dan itu bisa terjadi ya ketika Bitcoinnya ini mengalami sideway, konsolidasi, profit taking, rotasi ke altcoin. Yang itu namanya switching. Ya. Dan itu menentukan ya, apakah ini altcoin season atau hanya chop season. Chop, 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 chop. Ya. Kayak anjingnya di GTA 5 ya. Chop namanya. Anjingnya Franklin. Nah, random ya. Jadi ketika di sini pause ya dari Bitcoin, ini either alt season atau chop season ya. Saya pun juga nggak ngerti ya. Saya pun nggak ngerti ya. Profesor goblok ini, dosen goblok. Karena secara probabilitas it's humanly possible, humanly impossible. Ketika ya flow pause, apakah ini either alt season atau chop season? We don't know, I don't know. Ya, nobody know. Tapi ya itulah saya ungkapkan berkali-kali, altcoin better invalidation in spot. It's chill. Ya, jangan buy the dip pakai leverage ya, itu kelainan namanya. Oke. Okay? Nah, jadi itulah saya bilang altcoin tanpa leverage itu preferable di spot market. Kenapa? Ketika Bitcoin mengalami yang namanya pause, ya either alt season or chop season, you don't get hurt with leverage. You do not get hurt with leverage. Buy the dip 20x. Buy the dip depo lagi P2P. Buy the dip kehabisan USDT ya. Jadi janganlah ya kita berada ya dalam keadaan yang menjebak diri kita. Mending bawa payung ya. Jangan ngitungin awan ya. Jangan panggil Mbak Rara juga ya. Ternyata hujan juga setelah itu. Selalulah bersiap untuk probabilitas apapun. Oke. Jadi penting ya kita membatasi diri kita dari risiko. Jadi saya udah paham basic flow model. Lalu yang mengidentifikasi ya apa ya untuk mengidentifikasi pause-nya ini dengan akurat. Ya. Pasti timbul pertanyaan nih. Kan ketika pause harganya pause flowing ya. Pause flowing. Udah nggak bergerak sesuai flow sebelumnya. Kalau flow-nya awal naik ya dia pause, masih stagnan. Pertanyaannya gini, ini flowing ke atas lagi atau reverse? Atau reverse flowing namanya. Apakah dia continue on flowing or reverse flowing? Itu gimana cara melihatnya secara akurat ya. Karena ketika melakukan flowing itu ada chance yang namanya reverse flowing. Bergerak sesuai dengan arah yang sebaliknya. Jadi flow-nya dihentikan. Selangnya ditutup ke atas, tek, turun ke bawah. Ya. Apa yang bisa memastikan?
Ya, ini kita memahami suatu konsep ketika terjadi pause atau reversal, ketika terjadi pause, kita untuk melihat apakah dia keep on flowing atau reverse flowing, itu dengan mengetahui suatu konsep yang namanya the grab. Ya, apa itu the grab? The grab itu adalah suatu konsep di mana likuiditas ini diambil. Secara konsep, ya, yang saya jelaskan di smart money, ya, ini kita selalu dengar yang katanya stop hand. Ya. Jadi saya mempelajari ya traditional technical analysis, saya mempelajari order flow, saya juga mempelajari ya Fibonacci, harmonik, saya juga mempelajari smart money konsep, dan dari semua itu ya saya rangkum ya dari otak saya. Ya, saya kenal trading umur 15 tahun ya, to be honest. Itu lomba di pasar modal. Jadi saya udah tarik-tarik garis berapa tahun itu ya? Saya berapa? 27. Wah, 27 berarti kurangi 7 tambah 5 berapa? 12 ya. Karena 12 10-an, 10 sampai 12 tahun. Nah, yang terjadi ya, stop hand itu adalah menghentikan liquidity, teman-teman. Ya. Jadi ada seperti ini. Yang terjadi ketika harga itu mau bouncing, orang expect dia akan ya tepat bouncing di sini, ya. Apa yang dilakukan di sini buy. Dengan ajarannya, pola double bottom, ya. Ini nanti akan seperti ini. Saya akan buy ketika mendekati titik low yang ini lagi. Wah, ini jelek banget ini tulisannya ya. Nah, apa yang terjadi ya? Kamu buy di sini, kamu ditarik dulu. Dan setelah itu harga kepus ke atas. Nah, ini yang dinamakan the grab, ya. The grab itu adalah proses pengambilan liquidity from the lower. Kenapa? Karena harga ini pasti diturunkan dulu untuk membantai stop loss orang-orang yang di sini. Pertanyaannya kenapa stop lossnya ini harus dibantai dulu? Ya, karena para smart money ini inginnya harganya tuh entry-nya lebih murah dan mereka tahu mereka itu pasang semua likuidasinya di sini. Dan ketika harga ini berhasil diturunkan, jebret gitu ya, dimanipulasi, ini entry price-nya ya, ini akan jauh lebih lower ya. Dia akan entry price-nya lebih turun lagi, ya kan? Misalkan di sini adalah satu. Wah, ini support psychological ya. Saya beli di satu, semua retail juga beli di satu. Apa yang terjadi sama smart money? Harga diturunkan dulu ke 0,9. Ketika mendekati satu, di short dulu. Dan ketika ini stop loss-nya udah habis, ya. Karena kan ketika kamu take apa buat stop loss di sini, ya. Ketika posisimu terlikuidasi, apa yang terjadi? Harga turun dan wick-nya ini dalam banget. Ya, ingat ya, wick-nya manta seperti apa, ya. Di Bybit future, ya. Dan ketika dia wicking down di sini, smart money ini entry-nya bagus banget ya. Dia entry di 0,9 ketika semua orang di satu dan udah is dead. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, harga ripping reverse di titik awal dan dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Begitu juga di keadaan yang ini. Ya. Orang jual dulu gini ya. Jual dulu. Oke, let's short. Double top. What happened? Boom. Nah, proses ini yang namanya adalah the grab. Ya. Dijambret ini. Dan ini kenapa bilangnya the grab dijambret? Karena ini terjadi sangat cepat ya. Dalam satu sesi cepat ini. Nah, balik lagi. Diambil dengan paksa. Tanpa sepengetahuan. Nah, aduh, kaget ya. Apa yang terjadi? Kaget. Ya. Ini adalah the grab. Konsep dari the grab. Dan the grab ini menentukan ya apakah the flow model ini valid untuk melakukan continue flowing atau dia melakukan yang namanya reverse flowing. Reverse flowing itu biasanya
hampir selalu ya 80%, tapi nggak selalu benar. 80 dari 120 salah. Ya, ingat ya, para market partisipan yang baru. Jadi ketika nggak ada the grab, sama sekali nggak ada the grab, apa yang terjadi? Itu ada chance ya, dia mengalami yang namanya reverse flowing. Trennya dari pause itu bergerak dari awalnya flowing naik ke atas, jadi flowing naik ke bawah setelah pause. Jadi di semua market, di time frame apapun, itu nggak ada yang namanya continue trend terus menerus. Selalu ada yang namanya the flow. Ya itu orang bilangnya secondary trend. Primary, secondary. Ya ketika saya bilangnya pause, di situ voting dulu. Ya, voting dulu. Itu sama aja ketika kamu lari, ya, kamu istirahat dulu ya. Dilanjutin nggak ini larinya? Kuat, 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 dilanjutin. Oke. Nah ini selalu harus ada momentum. Bullish grab atau bearish grab. Ini tamparannya. Misalkan kamu naik gunung ya, capek. Waduh, nggak kuat lagi bos naik gitu ya. Terus rombongan ini voting. Ini gimana nih? Enaknya turun atau enggak? Naiklah ya, nanggung. Masa kita nggak mau ya selfie di depan ini ya, Gunung Merapi yang ada MDPL-nya itu. Nah, sama quotes quotes senja gitu ya. Nanti feeds Instagramnya jelek ya. Jadi oke lah ya. Demi feeds Instagram, saya masih jomblo ya. Bullish grabnya hadir ya. Tamparannya hadir. Cak. Oke, lanjut lagi. Sama kamu nge-gym ya, ngangkat berat. Waduh, berat nih ya. Udah 4 latihan ya, harusnya 7. Lanjutin 3 lagi nggak ya? Oh iya, tapi kamu lihat kaca, saya belum six pack. Oke, narik lagi. Nah, the grab atau tamparan itu adalah momentum yang mana seakan-akan harga ini mau melakukan reverse flowing. Tapi dibalik dengan cepat untuk melanjutkan flowingnya. Nah, it's a whole concept of the grab. Ya, ini salah tulis ini. The grab itu adalah keadaan ketika market sub drop. Dropnya cepat, mendadak. Kenapa? Karena tiba-tiba kan kamu ketika merasa depresi, makanya market ini sama manusia ini sama. Ketika kamu merasa depresi itu cepat banget. Saya merasakan, apa kalian pernah depresi? Itu sangat cepat. Ya, ketika kamu depresi misalkan, sedih atau sesuatu itu ada sangat cepat emosinya. Dan ketika mau happy lagi ini lama, ya. Cepat sedihnya ya. Gitu, sedih gitu saya tiba-tiba. Nah, itu adalah the grab. Nah, dan V-shape-nya, reversalnya itu sangat cepat. Nah, gitu. Tiba-tiba aduh, sedih gitu. Dan market is all about psychology. Jadi ya, kita ini ikan kecil ya. Saya bilang ikan kecil dan market maker the big player ini selalu melakukan the grab untuk keuntungan pribadi mereka for better entry. Itulah kenapa saya bilang market ini seperti game feeding frenzy. Ini gamenya juga aneh analoginya. Makan ikan ya biar lebih gede, makan ikan lagi biar lebih gede. But that's it. Karena ikan yang lebih gede pun bisa dimakan dengan ikan yang lebih gede. Ikan yang lebih gede pun juga bisa dimakan para manusia yang lebih kecil kalau dibunuh. Ya. Jadi nothing is invisible in the market. Ya, tapi kita pahami konsep dari the flow, konsep dari the grab. Jadi liquidity is needed ya untuk memperoleh advantage sehingga size-nya ini lebih besar. Karena apa? Harganya lebih murah. Better mana kamu beli di 0,9 atau 1? Better dibeli di 0,9 dan mereka punya kapasitas untuk mewujudkannya. Terutama bahkan di Bitcoin ya. Dalam time frame yang pendek ini saling membunuh setiap jam. Botnya para smart money. Jadi saya kasih tahu ya, botnya ini setiap hari, setiap menit, setiap detik ini saling membunuh. Killing each other. Ya, dot, 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 dot. Jadi pahami konsep the flow model, pahami konsep the grab. Dan big player ya, ini selalu ketika melakukan auction yang disebut juga dengan unfinished business ya. Ini wicknya ini panjang banget ke bawah ya. Contoh wicknya Manta itu. Apa yang terjadi? Ya, sangat drop sharp ke bawah dan melakukan yang namanya V-shape. Duit ya. Kaget nih ya tiba-tiba. Aduh, stop loss. Buat cerita sedih ya. Besok balik lagi ke harga kamu di stop loss. Kasian ya. Jadi
Big Wick itu menyebutkan juga ya di teori order flow is unfinished business. Memang ada chance lagi trapping liquidity ke sana. Tapi big chance ya kalau kita ngomongin altcoin, there is no unfinished business. Kenapa? Karena marketnya nggak efisien. Teori unfinished business ini bisa diterapkan di big cap. Ya, saya bilang Bitcoin ya relatif efisien dibanding yang lain. Ya, dibanding yang lain. Jadi contoh ya, ini ilustrasi adanya the grab di dalam Bitcoin. Ya, big liquidity week. Ini kamu lihatnya pakai chart daily. Ya, smart money in action. Kalau ini chartnya dibuat di time frame yang lebih besar, ya misalkan weekly, ini sangat dalam ini ya. Weeknya sangat dalam seperti ini ya. Nah, tapi kalau dilihat di daily chart, ini kesannya masih kayak konsolidasi. Tapi ini kalau kamu lihat di weekly chart, ini sangat dalam ya. Weeknya ke bawah tuh sangat dalam untuk melikuidasi para shorter, ya, para seller dan harganya V-shaping ke atas. A big momentum candle. Ya, ini V-shape. Tipuan para smart money in action. Ya. Dan ini pun juga ya, ketika harga pause ya dari atas turun, ya flowing ke bawah. Habis itu di sini mengalami pause ya, voting dulu di sini. Dan apa yang terjadi di sini? Smart money in action, ya V-shaping, the grab, boom, bearish grab, harga tanking down lagi. Jadi untuk memastikan apakah reverse flowing atau keep on flowing, kita harus melihat apakah terjadi bullish grab atau bearish grab. That's it. Ya, itulah mengapa ya mengidentifikasi flow model dan the grab bisa memberikan advantage untuk mengetahui pergerakan market. Ya, jadi harus lihat ya pergerakan market dengan seksama dengan mengidentifikasi flow model dan juga the grab. Flow model akan keep on flowing itu ketika terjadi the grab. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ya. Saya orang yang suka visual. Semua orang suka visual. Jadi naik ya, flow. Kemudian dia pause di sini. Voting dulu. Apakah kita akan melanjutkan flow-nya atau kita melakukan yang namanya reverse flowing ya, reverse flowing atau continue flowing. Itu kita harus memastikan dulu ya adanya big sharp liquidity grab, the grab happen di sini. Ya. Nah, habis itu harga mengalami seperti ini. Ya, ini yang harus kita lihat ya untuk memastikan apakah udah ada the grab ketika pause ini terjadi. Karena ketika pause terjadi ya nggak flowing, mesin voting. Beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Ya. Nah, seperti ini ya, bullish flow model with the grab. Ini terjadi ketika market flowing, pause, ada V-shape ke bawah. Ini adalah yang disebut sebagai the grab. Dan ketika dia melakukan V-shape recovery di sini, atau the grab, bullish grabnya udah terjadi, kita bisa pastikan ya 80% market ini akan flowing lagi. Kamu bisa lihat ke semua time frame, daily time frame, H4, M15, flow, pause, liquidity grab, flow. Bahkan ketika di sini mengalami penurunan ya, atau drop. Ini flow, bearish grab. Ya. Ketika pause seakan-akan reverse. Harga. Ternyata dibalikin lagi. Habis itu flow lagi. Ini yang disebut sebagai bearish flow model with the grab. Jadi memang kita harus melihat apakah sudah the grabnya datang. Grabnya udah datang. Ya. Artinya apa kalau kita analogikan pakai Grab ya. Saya mau TW kerja nih. Saya pesan Grab dulu. Ya. Sopir Grab ini resek ya. Belum sampai udah nelpon. Sorry. Tapi happens ya. Sehingga apa? Artinya saya harus segera turun ya. Segera-gera. Charger saya ketinggalan. Jangan ditelepon dulu. Ya. Tapi the Grab ya. Grab driver ini selalu tergesa-gesa ya. Mendorong. Sehingga melakukan flowing lagi. Seperti keran yang macet ya. Keran bocor yang macet. Jadi ini adalah price action Bitcoin weekly chart.
Ini 100%. Apa yang terjadi? Flow, pause, voting orang-orang di sini ya. Terus kamu garis titiknya di sini. EKE ya, kalau di technical biasa ini bilangnya support ya. Aceh nanti dibilang support, bang, kopas bang ya. Dan ini terjadi apa? Big liquidity week, the grab, bullish grab di weekly chart. Dan apa yang terjadi setelah terjadi bullish grab? Ya, big candle, big F candle, boom, ya, voting lagi nih mereka, ya. Ini kamu garis sampai sini pun juga sama, voting mereka, ya, percaya ya. Nah ini voting, ah benar ya. Oh ini nih, ya. Nah supportnya bang, supportnya udah ketembus bang. Nah ada wick ke bawah, the grab lagi, keburu-buru turun, ada grab, boom, ya. Terus habis itu di sini, ini kalau kita pakai tren ya pasti short, short, short enggak. Ini pause lagi. Ya, ini pause lagi. Dan di sini ada the grab lagi, flowing lagi. Di sini pause lagi, flowing lagi. Ya, ada the grab lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Boom, rip up lagi. Dan ketika di sini, ya, minggu yang lalu, ada the grab lagi. Doom. Dan yang keluar bullish candle. Oke. Okay? Dan kita bisa lihat juga ya di price action yang lain ya. Oke. Okay. Begitupun di weekly ya. Ketika sorry ini di daily chart. Ketika Bitcoin mengalami penurunan. Selalu ya ketika pause ini ada liquidity grab. Ada bullish, sorry, ada bearish grab. Every single time sebelum mengalami penurunan. Jadi apakah naik, apakah turun, itu selalu membuat trap dulu smart money. Sukanya memberi kejutan. Nah, jadi apakah diperhatikan suatu pola kecenderungan tertentu, ya. Jadi area pause yang diikuti dengan the grab itu adalah konfirmasi, ya saya nggak bilang tren ya, ini flow akan berlanjut. Tapi istilahnya tren. Ya. Flow is trend. Flow sama dengan tren. Jadi kita nggak ngomongin lagi bullish trend, bearish trend, sideway trend. There is no sideway. It's only a pause. Ya, it's only a pause. A big freaking pause. Bukan pause. Ya. Jadi setelah mempelajari the flow model, selanjutnya hal yang terpenting adalah a brand new things yang kita introduce itu adalah the box. Ya, tadi ada the flow, the grab, dan sekarang the box. Apa itu the box? Ya, kita akan bahas di sini mengenai the box. Nah, the box, ya ini secara spesifik saya bilangnya Pandora box, sorry. Apa ini Pandora box? Menurut Wikipedia, ya, Pandora box itu adalah metafor. Ketika kita buka, either kita memperoleh keberuntungan atau memperoleh ya ketidakberuntungan. Nah, jadi ketika kita buka Pandora box itu antara kita dapat emas atau digigit ular ya, atau tiba-tiba naga keluar terus mukul kita. Nah, ini adalah konsep yang saya juga di Thailand ya, nggak tahu kenapa banyak ini pencerahan di Thailand. Terus saya bisa merumuskan segala hal ini bahwa iPad terus nulis-nulis gitu. Aneh memang. Thailand is place of magic ya. Jadi Greek mitologi, ya mitologi Yunani kuno, Pandora box ini adalah gift sebenarnya, hadiah. Tapi hadiahnya kok bisa ini ya apa? Antara dapat dibuka box ya, sneakers Air Jordan apa kaos kaki busuk. Ya, ini kita akan find out ya. Sehingga ada yang namanya bullish Pandora box dan juga adalah bearish Pandora box. Jadi apa maksudnya bullish Pandora box? Jadi orang itu selalu suka ketika harga mengalami kenaikan atau ketika harga pump. Kita selalu berharap pump. Euforianya beda ya, meskipun banyak ada orang yang short pun ya ketika harga turun ini euforianya adalah pump. Pump pedak karena 80% orang itu di spot market. Ya, let me introduce to you.
Di Indonesia apalagi di luar 80% itu di spot market. Jadi ketika ada bullish Pandora, ya harapannya adalah mengalami kenaikan. Jadi Pandoranya ini masih netral ya. Jadi ada bullish Pandora dan juga ada bearish Pandora. Nah, kalau bearish Pandora ini adalah probabilitasnya harga mengalami dump atau mengalami yang namanya adalah penurunan ya. Jadi pause itu membentuk yang kalau kita bilang di technical analysis biasa ini support. Oh, ini demand area ya. Oh, ini adalah sell side liquidity. Ya, oh ini adalah misalkan garis beli, area beli. Nah, ketika terjadi pause, ya disitulah adanya bullish Pandora. Ketika ini adalah upflow. Ketika flow-nya naik, ya dia pause itu adalah bullish Pandora. Dan ketika bearish, ya area bid untuk short, ya, ini adalah bearish Pandoranya di sini. Ya, jadi flow pause forming bullish Pandora, possible flow lagi. Dan di dalam keadaan yang bearish ya, flow, pause, terjadi the grab dan flowing lagi. Jadi it's a very important area. Kita marking ya bullish Pandora itu ketika flow pertamanya ini adalah naik. Flow pertama naik, harga pause, di situ kita menentukan yang namanya adalah bullish Pandora. Jadi sama seperti yang sebelumnya saya ungkapkannya ya. Jadi maka dari itu ini istilahnya ya, bullish Pandora itu aka support. Karena saya takut ya dibilang support dikira Kopas, ya. Dikira Kopas sama Charles Doe ya. Saya buat sendiri namanya ya. Bullish and bearish Pandora. Ya, lebih keren daripada support ya. Jadi istilahnya BP, bullish BP, bullish Pandora. BP juga ya, bearish Pandora, ini merah gambarnya. Jadi di sini ya, bullish Pandora itu memang kadangkala ya di time frame ini ada retest model namanya. Jadi harga konsolidasi retest di dalam garis yang sama dan mengalami kenaikan atau bearish Pandora retest model. Yang mana dia selalu melakukan retest sebelum mengalami penurunan. Nah, yang pertama tadi probabilitasnya ini memang sangat kecil. Saya bilang 80% itu selalu terjadi the grab di dalam bullish Pandora, 80% selalu terjadi the grab di bearish Pandora. Dan di sini ya, saya selalu bilang harus mengalami the grab dulu. Jadi ini adalah the grab pada bullish Pandora dan ini adalah the grab pada bearish Pandora. Harus selalu menunggu adanya the grab. Jadi yang pertama ini probabilitasnya 20%. Ini ya hampir 80%. Ketika di time frame besar seperti weekly, ini ada yang namanya the grab. Ini harga mengalami ya yang namanya perlanjutan ya dari flowing modelnya. Nah, jadi elemen yang sama dengan the box yaitu adalah the snake. Kalau kita di dalam technical analysis yang biasa, itu kita bilangnya bullish engulfing atau bearish engulfing. Ini adalah snake. Kenapa? Karena biasanya analoginya kalau kita buka Pandora box itu selalu keluarnya ular. Di filmnya Hercules juga gitu ya. Hercules buka Pandora box itu keluarnya ular. Ya. Cuman pertanyaan ini ularnya merah atau hijau ya. Bullish atau bearish ularnya. Dan ketika ularnya ini adalah bullish, ya it means big continuation. Ya, jadi ada di semua time frame kamu bisa cek daily ada pause membentuk yang namanya bullish Pandora, terjadi the grab di bullish Pandora. Dan kemudian muncul ya ularnya ini. Bullish engulfing. Saya nggak bisa bilang bullish engulfing. Ketemu bullish snake. Dan apa yang terjadi harga rally lagi. Dan ketika downtrend ya itu terjadi ya yang namanya bearish snake dari bearish Pandoranya. It's a confirmation, tapi saya bilang selalu cukup teman-teman tunggu ya ketika sudah terjadi the grab. Terjadi the grab itu masuk risk to rewardnya jauh lebih bagus ya daripada menunggu the snake, aka bullish and bearish engulfing. Karena ketika teman-teman menunggu yang namanya bullish engulfing, bearish engulfing, ya, ini yang terjadi adalah risk to rewardnya kurang maksimal. Sama kayak kemarin saya predik ya Bitcoin bounce, itu saya bilang yang sweep dulu ya. Sweep artinya nyapu dulu, nyapu low-nya dulu di bawah. Supaya di bullish Pandora itu ya ketika harga ini pause, saya yakin Bitcoin ini sekarang masih pause di weekly chartnya. Masih voting ya. Masih belum adanya reverse trend. Ya, kamu tenang aja dulu ya.
60.000 belum kejebol. Jadi bullish snake, it's a candlestick yang sifatnya bullish. Dan ketika keluar dia big upside potential. Jadi setelah the grab ya, snake keluar untuk mendorong harga naik atau turun. Jadi konsepnya mirip dengan bullish atau bearish engulfing. Semakin besar volume atau body, semakin solid atau valid ya. Karena memang volumenya gede. Ya. Jadi setelah pause harga di bullish Pandoranya ya, terjadi the grab dan muncul ularnya ya. Muncul ularnya lagi. The grab di bullish Pandora, muncul ularnya lagi. The grab ya, di bullish Pandora, muncul ularnya lagi and so on. Tapi saya selalu sarankan masuk ketika dia berhasil yang namanya reclaim. Setelah terjadi the grab. Setelah pause di bullish Pandora, the grab, big possibility untuk kamu enter the trade. Tapi kalau di sini nunggu flow-nya di sini, ya bisa naik ya. Nunggu snake-nya dulu bisa naik. Tapi apa yang terjadi? Ya ada chance di bawah turun dulu. Nunggu dulu, turun lagi. Oh, keluar snake-nya ini. Masuk ya, naik ya. Terus habis itu ini ya nunggu the snake-nya ya bisa cuan. Cuman balik lagi risk to reward. Ya harus selalu teman-teman perhatikan. Jadi masuk ketika sudah terjadi the grab di bullish Pandora. Itu ketika flow naik ya, atau saya bilangnya upflow ya, bukan uptrend. Jadi di awal ini ada perbedaan ya in terms of technical analysis yang biasa. Jadi ada beberapa pendalaman dan latihan untuk teman-teman melakukan penerapan. Jadi ya this whole concept yang saya jelaskan di sini itu saya padukan semuanya dari Dow teori ya, saya padukan harmonic trading, saya padukan order flow, saya juga padukan ya smart money konsep dan lain sebagainya untuk akhirnya menemukan rumusan ini ya, the flow, the grab, the box, dan the snake ya. Aduh, terlalu bersemangat ya. Jadi setelah mengetahui konsep dari the box, langkah selanjutnya adalah memahami konsep the fake it. Apa itu the fake it? Ini kalau kita bilang biasanya ini adalah bullish pennant ya, bearish pennant, ascending triangle ya. Kalau ngajarin bullish pennant aja di YouTube banyak. Nah, kena ego saya ya. Akhirnya saya membuat pattern saya sendiri ya. Nggak suka terserah ya. Saya juga udah S3 ya. Saya dosen ya. Ada NIDN-nya. Suka-suka saya ya. Saya mau buat pattern suka-suka saya. Kamu niru juga akhirnya. Oke. Jadi ini adalah unusual trading fake it yang sering saya personally temukan ketika trading. Ya, ketika saya trading itu kan kalau technical analysis yang biasa, ini adalah yang namanya reversal atau continuation. Terus habis itu ada continuation yang bullish, continuation yang bearish. Misalkan ada reversal yang bullish, reversal yang bearish, sulitan, ya, terlalu rumit. Ya bahasa Jawanya kangelan. Ya. Jadi terlalu berat, ya itulah kenapa saya bilang satu aja lah ya bullish, bearish ya bearish. Nggak ada reversal, nggak ada continuation. Ya, tapi kalau kamu lihatnya ada possible di continuation nggak apa-apa. Kalau memang udah terplan seperti itu di pikirannya, tapi yang saya jelaskan adalah fake it yang sering kalian lihat ya. Dan pertama ya, the Tinder swindler pattern ya. Apa ini the Tinder swindler? Ya, jadi ini sama kayak kisahnya di Netflix ya. Jadi ada kisah pria ya yang begitu rupawan, tapi ternyata beliaunya ini adalah penipu yang ulung. Banyak jebakan ya, untuk mengeksploitasi ya para woman. Yang mana saya bilang di sini yang terlihat itu kadang tidak seperti aslinya. Apa maksudnya di sini? Ya, ini sangat sering teman-teman temukan di new listed altcoins ya. Jadi harga ini melakukan sub break atau drop pada bullish atau bearish Pandora ya, atau area of value ya kalau di technical. Kemudian dia melakukan V-shaping ya. Jadi ini bullish Tinder swindler dan juga bearish Tinder swindler. Jadi pada dasarnya ini persis dengan konsep the grab itu tadi. Ya, ini adalah bullish grab. Tapi saya patternkan sebagai bullish Tinder swindler. Dan ini adalah bearish grab. Adalah bearish Tinder swindler. Orang biasanya masuk di sini
untuk long itu terlalu resiko. Karena kita tidak tahu apakah ini manipulasi atau tidak. Jadi kita bisanya melakukan long itu ketika harga melakukan reclaim. Kadang memang sering teman-teman ditipu dengan candlestick. Itulah kenapa jangan percaya candlestick, selalu pakai chart garis. Chart di harian, chart di mingguan, tapi pakainya garis. Jadi untuk melihat apakah itu breakout beneran atau enggak. Karena yang terjadi kalau banyak fake breakout, ya ini seperti Bitcoin yang ATH di 69.000 terus turun, itu adalah fake breakout. Jadi teman-teman untuk mengantisipasi fake breakout, terapkan bullish Tinder swindler atau bullish grab dan bearish Tinder swindler atau bearish grab ini dengan garis, ya, dengan chart garis untuk melihat apakah dia beneran breakout. Close-nya di atas ini, ya. Itu harus teman-teman lihat dan tunggu ketika reclaim. Ya, ini contoh Ivo, ya. Dia getting swindler, ya. Bullish swindler di sini. Ini adalah fake bullish swindler. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan reverse ke sini, ya, dan di sini melakukan reclaim, ya. Jadi long on reclaim ketika teman-teman melihat pattern bullish swindler, ya. Jadi tunggu dulu dia reclaim previous area baru melakukan long. Bisa gak long di sini? Bisa, tapi risk to rewardnya juga kurang menarik. Setelah tunggu retest di sini, ya, untuk melakukan long on reclaim. Dan ini juga, ya, ini contoh bearish swindler fake it pada TIA, ya. Jadi apa yang terjadi di sini? Trap, ya. Trap. Dan short on retest. Ini bisa jadi peluang, ya, ketika harga ini mengalami penurunan. Jadi bullish Tinder swindler, bearish Tinder swindler, it's basically the grab, ya. Tapi ya itu tadi, kita harus long dan juga short on retest or reclaim. Jadi pattern ini saya sering lihat, ya, terutama ketika para pembeli di sini dijebak, ya, dijebak. Ya, yang di sini nge-short pun juga diangkat dulu dan ternyata dia malah turun lagi dan mengalami drop yang cukup cepat. Nah, Tinder swindler, ya sorry Tinder swindler ya, bully swindler ya atau bearish swindler atau area manipulasi di dalam tren altcoin itu saya bilang maksimal 7 hari. Jadi nggak ada ketika dia break dari previous ya box itu dia lebih dari 7 hari, ya konsolidasi di situ 7 hari. Biasanya ya drop habis itu ada area ya manipulasinya itu happens only 2, 3, 4 hari baru habis itu V-shaping lagi. Hampir semuanya seperti itu, ya. Selanjutnya kedua adalah the bouncing ball fake it, ya. Ini adalah fake it yang saya lihat sering banget terjadi di market crypto di mana ideally ya awalnya ini harga ini sharp breakout terus tiba-tiba volumenya hilang. Ini sangat sering teman-teman lihat di altcoin yang dipump oleh para bandar, ya. Ini misalkan ada titik nih, ya. Dia break, volumenya sangat tinggi. Setelah itu, volumenya ini turun menurun seiring dengan menurunnya harga. Ya, jadi ada orang yang tiba-tiba beli smart money akumulasi 1 juta dolar, ya, langsung masuk, tuh, volumenya tiang bendera. Nah, Timothy masuk tiang bendera. Terus setelah itu, ya, nggak ada smart money lain yang menangkap volumenya ini. Apa yang terjadi? Ya, drop harganya. Volumenya juga drop, interestnya drop. Terus kamu mikir, wah long nih, ya. Ternyata masih drop lagi, masih drop lagi. Dan kemudian tiba-tiba dia bouncing lagi. Setelah kamu udah hampir hopeless, ya. Setelah volumenya makin drop dan juga harganya itu makin drop. Jadi perlambatan pergerakan harga dan diikuti dengan perlambatan volume ketika melakukan retest, ya, pada box ini membuka peluang posisi long atau short. Jadi sama seperti bola, ya teman-teman. Jadi yang terjadi itu seperti ini, ya. Oke. Nah, 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 yang terjadi seperti ini. Big volume, ya. Ini volumenya gini. Tiba-tiba volumenya juga down. Terus harga ini gini. Dia turun sampai di titik yang paling bawah, ya, padahal kamu udah long di sini. Retest di sini, long di sini. Ternyata dia sampai ngeretest wedge yang paling bawahnya ini, baru dia bouncing lagi. Dan itu often happens di altcoin. Jadi altcoin, ya, dipump dulu sama orang di sini, ya, orang
membeli semua retestnya tapi nggak bouncing-bouncing. Baru ketika orang udah hampir desperate ya, hampir menyentuh ya wedge-nya yang di sini, baru harganya mengalami bouncing. Sama seperti melempar bola. Apa yang terjadi? Lemparan pertama tinggi, ya. Lemparan kedua, sorry, setelah dia memantul yang kedua, pantulannya tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, dan tambah kecil, ya. Baru akhirnya mungkin bisa naik lagi kalau ada yang ngepam lagi, kalau ada smart money yang lempar bolanya lagi. Tapi selalu patternnya mengecil, mengecil, mengecil. Nah ini yang namanya the bouncing ball. Ada yang namanya bullish bouncing ball dan juga bearish bouncing ball. Bullish bouncing ball seperti ini. Ya, ini ada weights, ini ada the box, dan dia mengalami sub up, big volume. Somebody is buying, is bidding, market bid. Pum. Ya, slow decrease in price in slow decrease in volume. Ini sangat sering saya lihat new listing di Bybit, market cap di bawah 100 juta, ya. Ada orang yang baru masuk, terus habis itu dia semakin lama semakin nge-retest terus di sini. Yang nge-retest sampai mungkin sampai ujung bawah wedge-nya ini. Seperti bola yang jatuh ya, dilempar tuk, dilempar di sini, dipantulin di sini. Tuk, terbang tinggi, tuk, ya, tuk, ya, tuk, tuk jatuh. Terus nunggu apa lagi biar dia bouncing? Pasti ada smart money lagi yang dorongin lagi ke atas. Tuk, 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 tuk. Nah, seperti itu terus ya. Dan bearish bouncing ball ini juga terjadi ketika low volume. Ada orang yang market sell, jedar, ya. Terus ya regaining confident lagi, ya. Orang yang mau membeli, tuk, tuk, tuk. Nah, ini habis itu drop lagi. Sampai upper wedge-nya ini sudah mau dites bahkan, ya. Itulah mengapa perlambatan volume itu menunjukkan apa? Kegelisahan, keraguan, ketidakpastian di market. Dan juga ada potensi smart money lagi, ada Timothy yang lain lagi. Timothy dari Vietnam yang tiba-tiba mau masuk ketika dia retest. Ketika para retail udah hopeless, ya udahlah ini pas ini, saya masuk lagi di situ. Jadi itu adalah ya keadaan. Ini contohnya Bitcoin. Ya, apa yang terjadi di sini? Big volume, pump, boom. Ya. Ini saya ingat dulu berita apa ya? Tanggalnya bentar ya, ETF ya atau enggak salah. Oke. Jadi di sini ya turun, turun, turun ini bahkan sampai mau low-nya, hampir di bawah wedge-nya. Habis itu yang terjadi apa? Ya, dia mengalami pemantulan karena ada yang lempar bolanya lagi. Ya, dan di sini pun juga bouncing ball lagi ya. Ya, sampai dia hampir mau turun lagi, baru bouncing lagi. Jadi harga itu saya lihat itu seperti bola. Ya, menunggu orang lain yang mau ngelempar. Karena seperti hukum gravitasi. Ya, dia selalu menunggu adanya force atau gaya untuk mendorong benda. Harga pun juga sama ya, menunggu gaya untuk mendorong benda. It's the same thing, the same concept. Ya. Dan ini juga bouncing ball pada Bitcoin. Ada yang sell ya, big sell mengalami keraguan, market confident dan ternyata dia drop juga. Jadi it's a bouncing ball, bearish bouncing ball. Dan ketiga, yang biasanya saya bilang ascending triangle revival, saya ganti jadi the triangle revival. Karena terlalu banyak yang bilang saya kopas ya, bilang ascending triangle. Ya. Saya kopas do teori atau siapapun yang membuat pattern ascending triangle, whoever he is, ya. I'm founding my new pattern, guys. The triangle revival. Ini adalah pattern yang terjadi ketika memasuki altcoin season. Alt season. Bullish triangle revival ini paling ideal ketika teman-teman trade altcoin di weekly chart. Probabilitas dan akurasinya ini sangat tinggi untuk breakout. Jadi, ya, bullish triangle revival itu adalah biasanya awalnya itu adalah bullish. Ya. Sorry, bearish. Altcoin yang udah selesai dari suatu cycle tertentu ya, dari 2021 cycle tertentu. Nah, ini kapitulasi waktu di sini. Tokennya udah di-unlock semua. Nah, ini ada pattern di sini. Ya, kita bisa maksimalkan pattern ini untuk melakukan bidding dan harga naik ke atas. Jadi long when it's getting swindled ya. Belum tentu juga dapat swindled untuk pattern ini. Dan bearish ya, triangle revival
Di sini adalah probabilitas berubah ya. Dan mirip ya dengan kita ungkapkan ya, di mana contohnya ARB, weekly chart, bullish triangle revival, a good long probability dan going up. Ada juga ya bearish triangle revival pada Matic yang membawa harganya mengalami penurunan di weekly chart. Nah, ingat prinsip ya penerapan pattern, semakin besar time frame semakin valid, semakin kecil time frame itu semakin banyak noise. Jadi harus gunakan time frame yang lebih besar. Nah, selanjutnya ini adalah the labyrinth. Jadi ini cocok di market altcoin yang channeling up atau channeling down dengan sangat choppy. Ya, jadi fake it ini bisa teman-teman lihat pertandanya reversal di altcoin. Jadi apa yang terjadi di sini? Ya, karena altcoin ini influence-nya Bitcoin, Bitcoin ini influence-nya US stock market, ya US stock market ini influence-nya global ekonomi. Jadi dalam jangka pendek altcoin ini channeling up atau channeling down dengan volume yang rendah, dengan price action yang sangat choppy membuat orang ini bullish atau bearish ini ya. Ini flow-nya mau lanjut atau enggak. Sehingga fake it dari ini ya, ini adalah bullish labirin ya. Kalau di pattern-pattern yang umum ini selalu diungkapkan oh minimal 3 sentuhan ya, di bawah wedge-nya. Ini belum tentu ada 3 sentuhan. Begitupun ketika bearish labirin, belum tentu ya ada 3 sentuhan di sini. Karena the market tidak selalu bekerja seperti ya yang teman-teman inginkan. Jadi harus lihat flow-nya dulu, pause, pastikan terjadi the grab. Dan kalau altcoin itu selalu di spot dan tunggu the snake-nya muncul, tunggu bullish engulfing-nya muncul, tunggu volume-nya confirming, baru teman-teman beli di spot. Kenapa? Karena kalau enggak, ya ini sangat berbahaya. Ini contohnya bullish labirin fake it pada Jupiter. Contohnya memang seperti channeling ya, atau channel pattern. Ya, tapi ini adalah bullish labirin. Bisa pastikan setelah terjadi the grab, muncul snake, baru bisa konfirmasi untuk masuk. Ini adalah bearish labirin fake it ya pada FTM daily chart ya dia break dan mengalami penurunan. Nah, satu hal yang diingat ya nggak harus ada sentuhan valid berapa di wedge-nya. Tunggu terjadi yang namanya the box. Ya ada Pandora bullish, ada Pandora bearish dan terjadi the grab baru kita memastikan ya untuk entry setelah terjadi the snake ya. Ya, satpamnya datang ya. Malam-malam di gedung. Let's go. Selanjutnya adalah the equilibrium. Apa ini? Jadi fake it ini berfokus pada titik tengah atau rasio 0,5. Kalau mereka-mereka ya yang menggunakan yang namanya ini technical analysis yang biasa, ini selalu menyebutnya golden pocket. Ya, saya takut dituntut karena bilang golden pocket. Saya nggak akan bilang golden pocket lagi. Itu adalah 0,50618. Tapi saya bilang ini adalah the equilibrium. Yaitu adalah titik 50%-nya, titik koreksi 0,5 di mana short atau long ya reclaim atau breakdown dan memiliki probabilitas keberhasilan yang cukup tinggi di situ. The equilibrium ya ini sama seperti tools Fibonacci yang teman-teman gunakan, tapi 0 dan satunya ya 1 dan 0-nya ini nggak saya gunakan dan saya selalu menunggu long untuk on reclaim. Jadi saya nggak peduli ya golden pocketnya karena apa? Fact, fakta golden pocket itu bisa menipu karena juga banyak para smart money juga menggunakan golden pocket. Tahu bahwa kita menggunakan golden pocket. Ini 0,5 ya, ini 0,618. Ini kita ketika bidding di sini, guys, what happen? Bisa ditarik di sini, stop loss-mu kejebol. Dan ternyata dia malah turun ke sini. Tapi kalau kita nunggu di 0,5-nya dan kita long setelah reclaim, ya 0,5 hit reclaim, bullish equilibrium, dia ada chance back to this high. Begitu juga ketika bearish equilibrium fake it, ya fake out, short on the breakdown. Ini contohnya seperti ini. Ya, oke, sebentar.
Oke. Nah, yang sering terjadi itu seperti ini, ya. Nah, ya kan? Terus kamu bidding di sini, long, 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 ya. Golden Pocket. Nah ini, Golden Pocket, long, 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 long. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah 0,5, ini adalah 0,618. The biggest probability play, kamu switch dari candlestick ke chart garis dan tunggu setelah dia reclaim di sini. Ketika dia close di atas 0,5-nya, ketika dia close di atas bullish equilibriumnya, di sini kamu long, target this high. Ya, ini big probability itu akan terjadi. Karena kenapa dia udah hit dan berhasil. Tapi kalau kalian bidding di 0,618-nya, big fact itu kadang memang jarang. Jarang berhasil. Jadi saya setelah mempelajari ya ribuan price action dari altcoin, saya lihat-lihat semuanya. In every single time frame, most of the time weekly, ya, itu selalu trap di 0,618-nya. Di 0,618 nggak tembus, 0,618 nggak tembus. Sorry, nggak berhasil bounce maksudnya. Tembusnya ke bawah. Nah, what if ya kita longnya itu setelah reclaim di 0,5. Reclaim 0,5 di chart garis itu valid breakout di atas 0,5. Di situ baru kita melakukan yang namanya pembelian. It's more reliable ya. Itu adalah chance enggak ketipu ya. Ini saya nggak mau ketipu. Saya tunggu ya. Kalau nggak mau ketipu harus nunggu. Itu quotes-nya. Kalau nggak mau ketipu harus nunggu. Jadi saya bilang ya, untuk menghindari fake out, pakai line chart atau chart garis untuk melihat dengan jelas. See the bigger picture. Clear. Ya. Dan ini contohnya Doge. Doge jadinya. Doge ya. Ketularan orang-orang, saya bilang. Doge. Oke, ini adalah Dogecoin. Ini adalah weekly chart. Ya. Flow ya. Habis itu pause. Di sini orang-orang voting. Ya ini the box, bullish Pandora. Dia the grab. Dan ya, apa yang terjadi setelah dia close di atas 0,5 ya. Ketika kita long on reclaim, berhasil reclaim di sini, dia keep on ripping up. Tapi apa yang terjadi ketika kita bidding di sini ya, ada chance dia ketarik ke bawah ya. Tapi biggest probability ketika altcoin ini di weekly chart very likely ya saya bilang akan terjadi yang namanya ya flow lanjutan atau continue of flow. Ketika kita setelah hit di equilibrium ya bullish equilibrium kena ya reclaim dengan chart garis, it's a time to buy. Ya. Dan ya ini sebagai contoh. Ini Solana, bearish equilibrium pada Sol. Ini weekly chart. Ya. Jadi di sini 0,5-nya udah kena dulu, close garis di bawah, baru dia melanjutkan penurunannya. Jadi chart garis itu memiliki probabilitas yang lebih banyak untuk berhasil. Selanjutnya, pattern yang namanya the edge of the cliff. Apa ini maksudnya? Kadang ini juga mirip dengan bullish bouncing ball atau bearish bouncing ball, di mana harga ini melakukan pemantulan sampai hampir mendekati titik low atau titik high. Yang mana pemantulannya hampir sampai turun 80%. Itulah kenapa saya bilang kalau di 0,5 nggak bouncing, dia bouncingnya di 0,8. Itu selalu ada psikologis market, nggak tahu kenapa. Kalau nggak di 0,5 itu di 0,8. Sehingga hampir mendekati ya swing high atau swing low-nya baru dia reject atau mantul. Ini contohnya bullish edge of cliff wicket ya. Jadi dia breakout ya 0,5-nya nggak kena, tapi ya setelah dia turun hampir 80% dari top 0,8 ya, bukan persentasenya. Ini baru di sini mengalami pemantulan. Begitupun ketika dia ya di sini bearish edge of cliff ya. Dia mengalami pemantulan hampir mencapai titik high-nya sebelumnya. Tapi udah di 80% dia ke reject. Nah, ini didasari ya perilaku orang atau mayoritas pasar. Ini mereka suka menunggu yang namanya double top, ya, triple top, double bottom, triple bottom. Dan yang terjadi malah market nggak deliver. Misalkan ini, ya, mereka mau beli di sini.
Mereka akan pasang bidnya di sini untuk membeli. Apa yang terjadi? Sebelum mendekati situ, ini selalu diangkat. Ya, jadi either kamu memang masuknya di 0,8 atau nunggu sekalian setelah dia terjadi the grab. Baru bisa memastikan kalau itu bukan fake out. Dan di sini ya mayoritas pelaku pasar yang selalu nunggu ya di titik low yang sama, titik high yang sama, itu seringkali dikecewakan karena smart money ini selalu hit order sebelum mendekati area tersebut. Antara kita dijebak terjadi the grab atau ketika semua market participant tidak siap ya, ini sangat mirip ya dengan pattern ya yang namanya adalah bullish dan juga bearish bouncing ball yang tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif yang breaking out ini pasti seperti ini ya. Break dulu baru mengalami edge of the cliff atau bullish bouncing ball. Jadi dua hal itu cukup mirip. Nah, selanjutnya ini patternnya saya suka juga. Ini adalah the Burj Khalifa. Apa ini ya maksudnya? Packet dari Burj Khalifa ini sangat suka relate ya dengan market crypto yang mana biasanya move awal ini selalu di retrace dengan adanya reversal volume yang sangat amat tinggi ya. Jadi ini cocok untuk shitcoin, cocok untuk altcoin dengan ya kapitalisasi pasar yang sangat amat rendah. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini adalah bearish Burj Khalifa, yaitu adalah keadaan ketika altcoin ini mengalami kenaikan harga diikuti dengan kenaikan volume, tiba-tiba ada bearish volume yang lebih tinggi dari sebelumnya dan harga tanking down bahkan sampai ke titik low-nya. Ini adalah pattern yang saya hampir lihat 70% ya terjadi di altcoin bahkan di semua time frame. Jadi build up-nya seperti ini ya. Harga naik, volume juga naik, kemudian sampai naik sampai titik tertentu muncul yang namanya volume penjualan yang jauh lebih tinggi daripada volume-volume sebelumnya. Dan harganya pasti langsung ke retrace ke bawah. Ini adalah klasik pump and dump pattern ya, sebenarnya. Di mana ya harga ini mengalami kenaikan. Begitu juga dengan volumenya. Volume naik, ya, batangan volume naik, batangan volume naik, batangan volume naik. Sampai tiba-tiba ada volume penjualan yang jauh lebih tinggi. Dan apa yang terjadi setelah itu? Price is tanking down. Nah, ini adalah klasik pattern ya yang saya sering lihat ya di berbagai altcoin. Dan bullish Burj Khalifa itu juga sama ya. Harga ini turun, tapi selling volume ini makin lama makin gede sampai tiba-tiba di sini ada big buy volume candle yang mana membuat harganya malah reverse naik ke atas. Ini adalah bullish Burj Khalifa dan juga bearish Burj Khalifa. Ini adalah klasik pattern di kripto yang mana ketika ada volatilitas yang tinggi dan PA klasik ini untuk low tier altcoin ini sangat sering ya ini dilihatnya. Jadi altcoin-altcoin yang memang low tier market cap ini sangat sering terjadi pattern ini. Jadi hal utama yang harus diperhatikan ketika spotting pattern ini adalah volume. Volume ini adalah kunci. Apakah pattern ini berhasil atau tidak. Jadi kalau kita nggak lihat big volume reversal, kalau awalnya ya bullish ya reversalnya ini candle merah di volume bar yang sangat tinggi, itu hampir saya bisa pastikan terjadi Burj Khalifa, bearish Burj Khalifa. Tapi kalau misalkan ini adalah penurunan, terjadi big buying ya volume bar, ya volume barnya. Ini ada potensi dia bullish Burj Khalifa dan harga reverse naik ke atas. Dimana biasanya ya saya bercandanya ya ketika dia di sini ya build up slowly harga juga naik. Nah udah muncul candlenya seperti ini dev pull the trigger. Kenapa? Artinya yang jual ini volumenya gede banget. Pasti developer yang punya barang besar atau volume dari venture capital. Sehingga apa? Harganya turun. Tapi kalau ini ketika downtrend saya bilangnya adalah kapitulasi. Ya, orang-orang di sini cut loss semuanya, ke likuidasi semuanya, baru ada yang step in beli dengan jumlah yang besar. Boom. Dan apa yang terjadi? Harga reverse naik ke atas. Dan ini yang ke-8, ini adalah seesaw, bahasa Inggrisnya, dari jungkat-jungkit. Jadi pattern ini kita cenderung memposisikan sebelum terbang atau jatuh. Ya, jadi kalau kita lihat jungkat-jungkit, ya naik, turun, dan di sini kita bisa ya memposisikan diri ya dari garisnya ini. Atau bisa kita bilang wedge-nya. Jadi ini adalah bearish seesaw, ya, seperti jungkat-jungkit. Ketika dia naik,
ya, ada probabilitas turun harganya seperti ini, flow-nya. Dan ketika bullish seesaw, ketika flow-nya ayunannya turun ke bawah, ya ini dia ada potensi reversal atau kenaikan harga. Ya, entry sell or entry long. Jadi seesaw ini efektif ya apabila pattern dikombinasikan ya dengan indikator lain seperti volume dan osilator untuk melihat konfirmasi atau divergent. Ya pahami ya fake it itu adalah konfirmasi bias atau bias confirmation. Itu juga enggak yang gimana-gimana. Yang lebih penting itu adalah flow ya, the box, the grab. Itulah tiga hal yang paling fundamental. Di mana kita akan menjelaskan ya entry trigger yang keempat ya atau yang selanjutnya yaitu adalah the quant trigger. Ini adalah beberapa indikator ya untuk alat trigger, terutama ketika kita ngomong Bitcoin yang didominasi dengan market derivatif. Jadi ini adalah beberapa ini ya lebih tepatnya saya bilang quantitative indicators ya. Itulah kenapa saya bilang tadi memang ini adalah perpaduan ya dari Dow teori, perpaduan dari harmonik ada 0,5-nya, perpaduan dari smart money, perpaduan dari order flow, dan perpaduan dari pengalaman-pengalaman serta pengamatan semua yang saya rumuskan di sini. Jadi ini untuk alat trigger, ya saya selalu pakai CoinGlass. Jadi ada aplikasi ya namanya CoinGlass, teman-teman bisa pakai dan bisa gunakan fitur yang namanya super chart. Saya suka super chartnya, itu nggak ada di TradingView, di TradingView harus bayar. Jadi melalui platform ini kita bisa aset semua aset derivatif ya. Kita akses semua aset derivatif dan kita gunakan berbagai indikatornya. Pertama, indikator yang saya gunakan ini adalah CVD, ya, kumulatif volume delta. Ini merupakan indikator garis yang menunjukkan ya kekuatan penjual dan pembeli di saat yang bersamaan. Jadi biasanya kan kalau kamu lihat volume bar ya, itu kan kotak-kotak. Kalau ini volume bar dari penjual dan pembeli dijadikan jadi satu, dibuat garis ya. Dan di sini apa yang bisa disimpulkan dari CVD ya. Kalau deltanya positif itu menunjukkan pembelian jauh lebih banyak. Ketika deltanya negatif ini menunjukkan penjual yang lebih banyak. Jadi kita harus memperhatikan hal penting dari CVD yaitu adalah perbedaan harga dengan kumulatif volume delta. Di mana kumulatif volume delta ini sama aja dengan lihat volume bar. Tapi visualnya jauh lebih enak karena disatuin jadi satu, volume pembeli, volume penjual, dan kita melihatnya garis ya, pergerakannya garis. Jadi mirip seperti RSI ya. Dan di sini dua konsep yang teman-teman lihat yaitu adalah exhaustion atau absorption. Exhaustion itu adalah momen ketika semua orang membuka posisi yang sama sehingga market jenuh. Contohnya seperti ini. Orang membuka posisi yang sama, terus membeli. Yang ada CVD-nya mengalami penurunan dan yang terjadi justru harga ini akan mengalami koreksi. Ini adalah exhaustion ketika semua orang di posisi yang sama. Dan ini ya ketika exhaustion ya banyak orang yang menjual, yang terjadi justru CVD-nya ini mulai mereverse dan yang terjadi adalah pembalikan arah. Dan absorption ya ini terjadi ya ketika semua orang ini melakukan limit ya dan limitnya diserap oleh market. Yang mana ini juga sama ya. Ketika harganya ini turun ya, CVD-nya ini naik, ini ada probabilitas untuk melakukan reverse. Dan di sini ya ketika price-nya naik ya, CVD-nya juga turun, ini probabilitas juga reverse naik ke atas. Jadi ini diperhatikan konsep exhaustion dan juga absorption. Nah, ini contoh dari CoinGlass. Selanjutnya kita akan bahas mengenai open interest. Ya, di mana open interest itu apa sih? Open interest itu adalah akumulasi dari jumlah long dan juga short yang dibuka di derivatif. Jadi ketika ada open interest yang tinggi, ya open interest naik, itu menunjukkan bahwa banyak orang yang long, banyak orang yang short, dan tinggi ya interest orang terhadap market. Yang mana di ini adalah di derivatif. Jadi open interest menunjukkan seberapa crowded sih market saat ini dan berapa tinggi tingkat volatilitas di market yang ada saat ini. Jadi kenaikan atau penurunan harga yang didukung dengan open interest ini menunjukkan tren yang kuat dan tren harga yang terus berlanjut. Jadi kenaikan open interest menunjukkan potensi yang terus berlanjut. Ya, tapi kenaikan atau penurunan harga yang enggak didukung oleh open interest menunjukkan tren yang melemah
dan ada potensi long atau short squeeze. Ini contohnya gimana? Contohnya seperti ini, ya. Ini Bitcoin uptrend terus, tapi open interest-nya mengalami penurunan, ya. Dan kita juga bisa melihat perspektifnya di sini, di mana setelah open interest-nya di sini breakout, ya, harga juga ikut mengalami breakout. Jadi kita juga harus melihat open interest untuk melihat apakah market ini ada ya secara keseluruhan atensi dari masyarakat atau atensi pelaku pasar atau tidak. Sama juga seperti ini ya, harga turun ya, terus juga open interest tetap naik. Ini juga ada potensi reversal. Ya, big OI ada potensi reversal. Nah, selanjutnya ini adalah funding rates ya, di mana para buyer ya dari seller di market derivatif yang nggak ada expiry dates-nya. Jadi mereka sebenarnya membayar ya. Yang mana funding rate ini selalu di reset ya selama setiap ya 7 jam sekali. Jadi ketika funding rate positif, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang bullish. Karena harganya di perpetual ini daripada spot ini jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena orang long. Sehingga harganya Bitcoin di spot sama di perpetual ini beda. Lebih tinggi di perpetual. Ini tandanya apa? Bullish. Ya. Harganya 60.000 di misalkan di spot, tapi di perpetual ini 60.100. Ada selisih kan? Itu menunjukkan bullish. Orang ngelong ya, ngedegenerate ya dengan leverage yang tinggi. Sementara kebalikannya, bearish sentiment itu terjadi ketika funding rate negatif ya, menunjukkan harganya ini berbeda di spot. Kalau di derivatif ya ini dia lebih murah atau lebih sedikit harganya. Misalkan di spot 60.000 ya di derivatif 59.900. Itu contohnya. Funding rate trading strategi ya ini cocok untuk spot ya bottom atau top signal. Di mana ketika di sini terjadi liquidation event yang sangat tinggi sampai peaking seperti ini ketika trennya flow-nya naik, ini menunjukkan adanya ya potensi untuk bottom. Nah, ketika harga turun, ya liquidasi event ini sangat tinggi. It's possible of bottom. Oke. Okay. Begitu pun juga di sini ya. Ketika teman-teman lihat funding rate-nya, ya, ini drop dengan signifikan harga dan big liquidation event bottom. Setelah di sini drop dengan sangat signifikan, ya big liquidation event bottom. Jadi big liquidation event bisa kita lihat ya dari di sini funding rate-nya ya yang dia negatif sampai turun ke bawah, sampai anjloknya ini benar-benar yang ke atas shop. Itu menunjukkan it's a bottom sign. Ya, hampir semua bisa teman-teman lihat. Nah, titik itu juga bisa dijadikan key point. Ya, ada koreksi, misalkan ini ada titik sebelumnya. Dan ini juga ya funding rate juga mendekati titik sebelumnya. Ketika ada di titik ini, yang mana di titik ini dulu koreksi. Ya, funding rate mendekati titik ini. Bitcoin juga akhirnya mengalami koreksi. Nah, di sini udah paham ya quant trigger, tapi quant trigger itu juga tidak terlalu harus diperhatikan, tapi yang jelas adalah flow. Flow ya. Kemudian the box dan juga the grab. Nah, ini ada the protocol di mana ini adalah keseluruhan dari semua yang disampaikan tadi. Jadi untuk melakukan eksekusi dengan probabilitas yang tinggi, kita harus memahami flow-nya ini seperti apa. Ya, pertama, bullish flow model. Make a buy or long entry on pause. Ya, di sini udah paham ya. Ketika teman-teman flow-nya itu up ya atau upflow, ketika harga ini membentuk bullish Pandora dan dalam keadaan pause, ini sesuai format adalah make a buy or long entry on pause. Ya. Ketika di sini bearish flow model, ketika down flow, ya, flow-nya turun, pause, ada bearish Pandora, flow turun lagi. Itu ada posibilitas untuk kita melakukan sell or short entry on pause. Nah, selanjutnya apabila terjadi bullish grab, ya, ada posibilitas ya 70% dia upflow lagi. Ya, dari flow awal upflow ya pause membentuk bullish Pandora ya terjadi bullish grab itu 70% mengalami upflow lagi. Tapi kalau tidak ya probabilitas upflow ya continuationnya ini hanya 40%. Jadi selalu tunggu ya ketika harga pause di bullish Pandora melakukan bullish grab dan di situ kita melakukan long. It's a probability of 70%. Tapi ketika dia flow ya terus terjadi bearish grab ya misalkan downflow, pause, bearish Pandora, ada bearish grab,
Jadi probabilitasnya untuk bearish ya ini 70%, tapi kalau nggak ada, ini hanya 40%. Nah, bahkan kalau kita menunggu conviction, ya, nunggu bullish grab, habis itu muncul the snake di box ini, nunggu konfirmasi, nunggu ada bullish engulfing-nya dulu baru kita entry. Ini momentum candle-nya bisa sampai 90% probabilitasnya untuk naik. Tapi balik lagi, ketika kita masuk di sini, ya, nunggu kepala ularnya, nunggu bullish engulfing-nya muncul, kita akan mengorbankan yang namanya risk to reward di sini. Harusnya bisa entry di sini lebih bagus, tapi kita entry-nya di sini. Tapi bearish grab ya, terjadi ketika muncul the snake dan momentum candle turun. Dan untuk bullish facet ya tadi ada bullish swindler ya, bullish bouncing ball, bullish triangle revival, bullish equilibrium, bullish edge of cliff ya, bullish seesaw dan tadi lagi bullish Burj Khalifa. Jadi buy or long confirmation setelah terjadi the grab. Jadi habis the grab melihat ada facet ini big probability untuk naik. Tapi ketika terjadi bearish facet ini ya, bearish swindler ya, bearish bouncing ball, bearish triangle revival, bearish equilibrium, bearish edge of cliff, baru kita sell short setelah terjadi konfirmasi pada the grab. Nah, bullish quant trigger ya ini ada ketika bullish divergent di CVD-nya atau ketika price rising, open interest juga rising, atau price dropping tapi open interest dropping. Ada potensi reversal atau positive funding rate. Ini adalah konfirmasi untuk buy atau long setelah terjadi the grab. Jadi it's all about the grab. It's all the matters is the grab. Dan ketika bearish ya, quant trigger di sini adalah bearish divergent dari CVD-nya, price dropping, OI rising, atau price rising, OI dropping. Dan kemudian negatif funding rate. Jadi sell or short confirmation setelah terjadi the grab. It's all about the grab. Ya. Trap, jebakan. Jadi untuk menerapkan protokol itu pasti butuh waktu serta latihan yang lama. Tapi setuju nggak ini kalau saya buat PDF ya semuanya ini mungkin 50 atau 100 ya sama panjangnya seperti Crypto Future Guide ya. Tapi itu terms-nya berbeda. Kalau ini kita pakai terms yang saya buat sendiri. This whole theory is a combination of market experience dan juga pengamatan. Ya. Jadi mungkin saya akan buat ya PDF-nya 50 sampai 100 gratis 100% untuk member semuanya di sini. Ya. Jadi ini informasi A1 kan. Ini dikasih informasi A1. Oke. It's not about ya kita nunggu ikan dari orang. It's about developing a new system ya. Dan nggak tahu ini kalau misalkan jadi buku ya mungkin saya patenkan bukunya, buku dari Akademi Kripto tentang this whole system, this whole trading system, dan pertama kali ya dibawakan di sini di Thailand 2 hari di 42 derajat Celcius ketika puasa. Ya, saya menulis ini ya ketika mungkin oksigen di otak udah kayak mau semaput itu ya. Jadi selalu ada trading protokol baru di setiap keadaan. Itu adalah benefit dari member AC. PDF-nya juga benefit buat member AC. Akademi ini tentang mengajari ya supaya teman-teman bisa mancing ikan sendiri. Jangan minta ikan terus. Ikan itu akan lebih enak ketika teman-teman yang mencari sendiri. Study what we are doing, what I'm doing, never blindly follow what we do. Apalagi never blindly follow what I do. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya.